Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami CGP dari Angkatan 7 dari Kabupaten Cilacap akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang praktek coaching. Perkenalkan, saya Yuli Astuti sebagai observer dan rekan saya Bu Eni Farida Arifianti sebagai coach dan Ibu Sri Marwati sebagai coaching. Demikian perkenalan kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Eni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Yuli. Bagaimana kabarnya Bu Eni? Alhamdulillah. Bu Yuli bagaimana? Alhamdulillah saya juga sehat Bu Eni. Menindaklanjuti kemarin WA dari Bu Eni, Iya. katanya hari ini Bu Eni ingin melaksanakan praktek coaching, benar? Oh iya, betul sekali Bu Yuli. Kalau boleh tahu coachingnya siapa Bu? Oh, coachingnya Bu Sri Marwati, Bu Yuli. Oh, Bu Sri Marwati, ya. Sebelum kita laksanakan praktek coaching ya Bu ya, Iya. ada beberapa hal yang akan saya tanyakan, boleh Bu? Boleh Bu. Oke. Dalam praktek coaching nanti persiapan apa yang akan dilaksanakan oleh Ibu? Dalam pelaksanaan coaching nanti saya sudah membuat rubrik penilaian berdasarkan alur tirta, Bu. Oh, Yang iya. nanti ada indikator tujuan, identifikasi, rencana aksi, sampai tanggung jawab. Oh, jadi menggunakan alur tirta seperti itu ya Bu Betul ya? sekali, Bu. Ya, keren Bu. Kemudian kompetensi coaching apa yang ingin Bu Eni kembangkan? Kalau yang kompetensinya kan ada 3 Bu, Iya. kesadaran penuh, Betul. kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Oh, ya. betul. Secara spesifik Bu, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan? Iya, kalau secara spesifik saya ingin mengembangkan mengajukan pertanyaan berbobot pada Oh, coach, iya. Bu. Iya. Oke, jadi yang ingin dikembangkan Bu Eni secara spesifik itu pertanyaan yang berbobot ya Bu ya. Betul sekali. Lalu indikator ketercapaiannya itu seperti apa Bu? Iya. Untuk indikator pencapaian mengajukan pertanyaan berbobot itu menggunakan struktur kalimat yang terbuka. Jadi ini memungkinkan coach untuk mengeluarkan ide-ide pendapatnya dan dapat menggali potensi dalam dirinya. Oh iya, betul sekali ya Bu ya. Jadi menggunakan struktur kalimat yang terbuka ya Bu ya. Betul. Iya, sehingga ide-ide yang dimunculkan itu yang belum terfikirkan Betul sebelumnya. sekali. Ya, luar biasa Bu. Nanti mohon izin ya Bu ya, selama praktek coaching saya mencatat ya Bu ya. Boleh. Saya mengobserver Ibu Boleh, ya. Bu, silakan. Iya. Ya. Baiklah Bu, cukup pertanyaannya. Kita bisa mulai nanti percakapannya, prakteknya. Silakan Ibu panggil coachingnya Bu. Terima kasih Bu Yuli. Bu Yuli, ini Bu Wati, coaching yang akan saya coaching. Perkenalkan. Iya. Assalamualaikum Bu Wati. Waalaikumsalam Bu Yuli. Gimana kabarnya Bu Wati? Alhamdulillah sehat Ibu. Oh iya Bu Eni, silakan dimulai praktek coachingnya. Terima kasih Bu. Iya. Oh iya Bu Wati. Assalamualaikum Bu Wati. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar hari ini Bu Wati? Alhamdulillah sehat Bu Eni. Sehat. Bu Eni bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga sehat saja. Ya. Kelihatannya Bu Wati mulu, ada apa ini? Begini Bu, saya sedikit ingin sharing sama Ibu mengenai pembelajaran yang di kelas saya di kelas 4 ya Bu. Iya. Kebanyakan dari siswa saya itu mendapatkan nilai di bawah KKM Ibu, terutama pada pelajaran matematika. Oh begitu ya Bu ya. Iya. Iya. Di matematika. Terus kira-kira nanti dari percakapan kita ini Ibu punya tujuan apa kira-kira? Ya, saya harapkan setelah sharing dengan Bu Eni nanti Iya. saya bisa menemukan solusi sehingga permasalahan yang terjadi di kelas saya bisa diselesaikan seperti itu Ibu. Iya, baik. Kira-kira permasalahan di kelas Ibu itu tentang apa? Ada apa sih Bu?
Yang terjadi di kelas saya itu ada 75% dari siswa saya itu nilainya di bawah KKM, terutama itu pada pelajaran matematika pada materi FWB, Bu. Oh iya 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 iya. Iya. Oh, kira-kira dari hasil itu Ibu mengidentifikasi penyebabnya apa? Sepertinya itu karena anak kurang fokus pada saat pembelajaran. Gitu Mereka ya, Bu, ya? iya asik sendiri, bermain Oh. sendiri. Saya sudah menegur, tetapi beberapa menit kemudian kembali rame lagi seperti itu, Bu. Iya, iya. Terus siswa itu kok bisa seperti itu, tidak tertarik dengan pembelajaran yang Ibu sampaikan itu, kira-kira kenapa ya Bu ya pada waktu itu? Mungkin anak kurang antusias mengikuti pembelajaran yang saya lakukan seperti itu, Bu. Jadi motivasinya kurang gitu Iya. ya, motivasi intrinsiknya dari dalam dirinya itu kurang seperti itu ya. Terus media yang Ibu gunakan itu biasanya media apa? Selama ini dalam setiap pembelajaran saya selalu menggunakan buku teks. Oh. Kemudian saya juga menuliskan materi-materi di papan tulis, Ibu. Begitu ya. Iya. Iya, 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 seperti itu. Pernah menggunakan metode pembelajaran yang lain, mungkin media yang lain juga, Iya. pernah enggak Bu? Untuk metode yang sering saya gunakan itu biasanya saya menggunakan diskusi dan tanya jawab, Bu, dalam kegiatan pembelajaran. Diskusi, Iya. diskusi ya Bu ya. Kalau menurut Ibu, gambarannya Ibu, posisi anak-anak kalau dinilai, diangkakan ya Bu ya, dari rentang 1 sampai 10, posisi anak-anak sekarang ada di angka berapa? Kalau melihat kondisi siswa pada pembelajaran seperti ini, saya menilainya itu anak saya berada di posisi ke-6, Bu. Di posisi ke-6 ya, dari 1 sampai 10 pada saat ini nilainya baru mencapai di angka Terus 6, gitu. Ibu ingin meningkatkan gitu maksudnya? Iya, harapan saya itu dari 6 itu bisa meningkat minimal di 8 seperti itu, Bu. ya. Iya. Kira-kira di angka 8 itu yang seperti apa ya Bu ya? Saya nanti akan mencoba menyiapkan proses belajar yang mampu meningkatkan motivasi belajar siswa, dan nanti pembelajarannya itu bisa mengakomodir kebutuhan sesuai dengan minat belajar siswa, Bu. Untuk bisa menyiapkan proses belajar yang mampu meningkatkan motivasi dan mengakomodir gaya belajar siswa, apa saja yang sudah Ibu lakukan atau mungkin direncanakan? Iya. Untuk yang pertama dan utama itu saya merencanakan RPP yang terdiferensiasi. Itu nanti akan memenuhi segala kebutuhan siswa. Kemudian yang kedua, saya membuat inovasi-inovasi dalam pembelajaran. Wah, itu bagus sekali Iya. tuh. Itu kemudian menggunakan Iya. media-media seperti proyektor untuk menayangkan PPT dan video yang bisa menarik minat siswa. Iya, itu ide bagus sekali Bu. Iya. Apalagi ya kira-kira yang dilakukan supaya lebih fokus. Iya. Ini Selain lebih itu fokus. mungkin nanti saya akan membuat latihan-latihan soal. Kemudian di sini saya juga akan memanfaatkan gadget. Jadi soalnya itu nanti bisa Iya. dalam bentuk puisi sehingga anak lebih tertarik Lebih untuk tertarik, mengerjakan. betul-betul sekali, mantap sekali Ibu, Iya. luar biasa Buati. Baiklah, dari yang sudah Buati sampaikan tadi, bisa tidak Buati menceritakan kira-kira besok yang akan dilakukan Buati itu apa? Yang pertama, saya akan konsisten dalam membuat RPP terdiferensiasi. Iya. Kemudian yang kedua, saya akan lebih meningkatkan penggunaan proyektor dalam menayangkan video, Iya. PPT kepada anak dalam setiap pembelajaran. Kemudian juga alat peraga yang saya akan gunakan nanti alat peraga yang konkret yang bisa digunakan anak secara langsung. Luar Iya. biasa Ibu. Jadi sudah ini ya Bu, sudah muncul ide-idenya itu ya Bu ya, sudah Iya. bagus sekali. Terus kira-kira ukuran keberhasilan. Nah, ini nanti keberhasilan dari siswa pada antusiasme pada pelajaran Ibu kira-kira apa? Nanti kan tadi di awal anak kurang fokus ya, Iya. jadi nanti ukuran keberhasilannya ketika pembelajaran nanti terlihat siswa apakah sudah fokus apa tidak dalam mengikuti pembelajaran. Nah ini nanti dilihat dari nilai akhir ketika saya menggunakan iya, teks iya, apakah iya, sudah iya. banyak dari siswa yang tadi kurang di bawah KKM itu bisa naik di atas Iya, KKM apa iya. belum seperti Iya, itu. jadi KKM itu ya Iya. yang jadi tolak ukurnya ya Bu Iya, ya. Bu. Iya, iya, terima kasih. Oh iya Bu Ati, kira-kira komitmen apa yang akan dilakukan Bu Ati selanjutnya? Kedepannya nanti saya akan membuat LKPD yang sangat menarik
sehingga siswa waktu mengerjakannya sangat tertarik. Kemudian dalam menggunakan media pembelajaran, alat peraga itu akan selalu saya gunakan memperbanyak penggunaan LCD dan proyektor. Nah, kemudian untuk penggunaan soalnya selain soal tertulis nanti dalam bentuk kuisis itu kan menggunakan gadget itu sangat menarik bagi siswa. Bagus sekali buat iya. Kira-kira nanti yang akan membantu atau mendukung pelaksanaan komitmen tersebut ada nggak? Oh, itu mungkin rekan sejawat saya yang ada di sekolah, khususnya itu ada Bu Sarah, beliau operator di SD saya. Oh, begitu. Iya. Jadi Bu Sarah ya yang nanti akan mendukung, membantu pelaksanaan di lapangan Bu Ati ya, baik itu buat PPT, video pembelajaran, games dan sebagainya. Wah, sekarang gimana perasaan Ibu? Alhamdulillah Bu, setelah sharing dengan Bu Eni, perasaan saya menjadi lebih lega, lebih plong. Saya sudah menemukan pencerahan dan solusi dari masalah yang saya dapatkan di kelas ini. Iya, alhamdulillah ya Bu ya. Berarti percakapan kita bermanfaat ya Bu ya. Iya, alhamdulillah. Terima kasih ya Bu Eni sudah meluangkan waktunya dan mendengarkan sharing yang saya sampaikan. Sama-sama Bu Ati, sudah sewajarnya sesama rekan guru kan harus saling cerita, saling curhat ya. Jadi kita alhamdulillah bisa menemukan solusi bersama. Gitu. Ya. Saya sudah selesai dengan Bu Eni. Terima kasih ya Bu Eni sekali lagi. Sama-sama Ibu. Ya, monggo Bu Yuli, saya pamit dulu. Terima kasih ya Bu Ati ya. Bu Eni sangat seru sekali tadi praktek coachingnya. Alhamdulillah sudah menemukan solusi ya Bu ya. Alhamdulillah coachingnya sudah pencerahan. Iya. Baik Bu, setelah tadi saya mengobservasi praktek coaching yang Ibu laksanakan, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan ya Bu ya. Silakan. Baik Bu, apa yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching ini sehingga indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan itu terwujud Bu? Iya, tadi saat saya mengcoaching Bu Wati sebagai coachingnya, itu saya sudah menyampaikan pertanyaan yang terbuka sehingga muncul ide-ide kreatif dari Bu Wati sendiri yang selama ini tuh belum tergali, tapi alhamdulillah dengan pertanyaan yang saya sampaikan sudah mulai muncul ide-ide tergali dari Bu Wati. Oh iya Bu, benar sekali Bu. Tadi saya juga sudah nampak bahwa Ibu sudah hadir secara penuh, itu mendengarkan aktif serta mengajukan pertanyaan yang berbobot yang bersifat terbuka. Yang tadi yang ingin Ibu kembangkan tadi kan khususnya kompetensi pertanyaan terbuka ya, berbobot ya, dengan menggunakan struktur kalimat yang terbuka sehingga coaching ini tergali ide-idenya yang sebelumnya belum terpikirkan oleh coach itu sudah sangat nampak sekali Bu. Ya, sehingga tadi yang saya lihat juga solusinya itu sebenarnya sudah bisa tersampaikan ya, sudah mencapai solusi penyelesaian masalahnya itu sudah nampak seperti itu Bu. Ya. Untuk kedepannya ini Bu, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan lagi? Kedepannya pada saat saya akan melakukan coaching lagi, itu saya akan mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif biar lebih fokus dari percakapan, kemudian nanti hasilnya bisa maksimal. Oh iya, luar biasa sekali ya Bu ya. Baiklah, mudah-mudahan di kesempatan lain saya juga bisa melihat bagaimana Ibu mengembangkan kompetensi mendengarkan secara aktif ya Bu ya. Untuk di kegiatan coaching selanjutnya. Terima kasih ya Bu ya untuk hari ini. Sukses selalu, maaf ini saya belibet Tidak apa-apa. Sukses selalu ya Bu ya. Terima kasih Bu Yuli. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.